Film ini bercerita tentang seorang wanita yang berselingkuh dengan pria lain dan perselingkuhannya itu diketahui oleh seorang pastor. Film ini berjudul Just a Stranger. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita sedang melakukan sakramen pengakuan dosa di dalam gereja. Kepada sang pastor, dia mengaku telah selingkuh dengan pria lain yang umurnya setengah dari umur dia. Scene berpindah kepada 3 orang wanita sedang berada di dalam hotel. Mereka sedang berlibur di kota Lisbon. Salah satu dari mereka adalah wanita yang melakukan pengakuan dosa tadi, dan dia bernama Mai. Mereka berencana untuk pergi jalan-jalan, namun karena Mai yang sedang tidak enak badan, memilih tinggal di kamar hotel. Setelah teman-temannya pergi, Mai pun sendirian di kamar. Lalu dia bosan, sehingga dia memutuskan akan pergi ke pantai untuk berenang dan berjemur. Ketika sedang berjemur, dia dihampiri seorang pria. Pria itu bernama Jericho. Jericho datang menghampiri Mai karena berpikir bahwa Mai sedang pingsan. Dan ternyata mereka sama-sama orang Filipina, sehingga mereka mengobrol panjang lebar. Berhubung Jericho sudah tinggal di sana, dan dia menawarkan diri untuk menemani Mai melihat-lihat tempat wisata di situ. Awalnya Mai menolak, namun dengan bujuk rayu seorang Jericho, akhirnya Mai mau. Mereka pun pergi berjalan-jalan. Mereka semakin akrab, mereka berlari, naik sepeda dan mengobrol. Namun hubungan itu bukan hanya sekedar sesama orang Filipina yang sedang berada di negara orang lain. Sehingga Jericho pun akhirnya mencium Mai. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke hotel untuk melakukan penanaman batang pisang di antara selak belukar di hutan yang rimba. Ketika sudah sampai di hotel, mereka pun langsung melakukan aksi bercocok tanam tersebut. Setelah selesai bercocok tanam, mereka mengobrol dan memberitahu bahwasanya mereka sudah memiliki pasangan. Bedanya, Jericho hanya mempunyai pacar, sedangkan Mai sudah memiliki suami. Mereka pun berjanji bahwasannya hubungan itu hanyalah hubungan semalam dan tidak lebih. Waktu berlalu, sekarang Jericho telah kembali ke Filipina untuk magang sebagai seorang pemandu di museum. Tanpa disengaja, Mai dan Jericho bertemu lagi di museum itu. Namun, Mai datang ke museum dengan suaminya, Phil. Phil merupakan seorang anggota calon dewan. Karena Phil merupakan seorang politikus yang sangat sibuk, Mai pun merasa tidak bahagia. Sehingga dia sering bosan ketika menemani Phil bepergian. Sehingga dia memutuskan untuk menemui Jericho kembali. Mai datang menemui Jericho yang sedang memandu di museum. Mereka pun akhirnya pergi ke parkiran dan berniat untuk bercocok tanam di dalam mobil Mai. Namun, masih di acara pemanasan, ayah Jericho datang dan parkir persis di sebelah mobil Mai. Perlu diketahui bahwasannya ayah Jericho merupakan seorang politikus dan berniat menjadikan Jericho menjadi seorang anggota dewan. Karena suami Mai yang sangat sibuk, membuat mereka berdua sangat leluasa untuk bertemu dan berkencan. Ketika Mai sedang PMS, Jericho pun dengan sangat romantisnya berperilaku kepada Mai, sehingga membuat Mai yakin dan jatuh cinta bahwasannya Jericho tidak hanya menginginkan hubungan seksual kepadanya, namun mereka benar-benar sama saling mencintai. Di sisi lain, pacar Jericho yang bernama Feby telah kembali ke Filipina. Mendengar kabar itu, Mai pun cemburu. Hubungan rumah tangga Mai dan Phil semakin memanas karena mereka benar-benar sama-sama tidak saling mencintai lagi, dan Phil pun telah mengetahui bahwa Mai sudah berselingkuh, dan Mai juga mengetahui bahwasannya Phil mencintai wanita lain. Phil tidak melarang Mai untuk bertemu kembali dengan Jericho, asalkan dengan satu catatan
bahwasannya semua harta milik Phil akan dikembalikan Mai. Jericho pun akhirnya mencari alamat baru Mai. Namun, ketika di perjalanan, Jericho dilihat oleh dua anggota lawan partai bapaknya dan berkata, "Bukankah itu anak dari anggota partai lawan bos kita yang akan dicalonkan menjadi anggota dewan?" Lalu mereka pun melapor kepada bosnya. Setelah sampai di rumah Mai, mereka pun melampiaskan kerinduan mereka dengan cara bercocok tanam dan memadu kasih. Namun, lama-kelamaan Mai pun merasa bosan akan hubungan mereka yang dalam bayangan. Mengingat bahwa Mai telah meninggalkan Phil untuk bersama dengan Jericho, namun Jericho belum yakin untuk mempublikasikan hubungannya dengan Mai dikarenakan Bapak Jericho merupakan seorang yang penting dalam dunia perpolitikan di Filipina. Jericho memohon kepada Mai untuk bersabar dan menunggu Jericho. Setelah selesai berdebat dengan Mai, akhirnya Mai pun luluh. Lalu Jack kembali pulang ke rumahnya. Namun, sewaktu di perjalanan, dia dihadang 3 preman lalu dipukuli. Sehingga Jack pun masuk rumah sakit. Mai yang tidak tahu bahwasannya Jericho telah dipukuli dan masuk rumah sakit mencari Jericho ke museum. Setelah di museum, Mai pun mengetahui bahwa Jericho telah di rumah sakit. Di sisi lain, Jericho telah dibawa orang tuanya ke rumah. Mai pun memilih untuk mengontrak rumah kosong yang berada dekat di rumah orang tua Jericho. Dari situ, dia dapat memantau dan melihat keadaan Jericho. Namun, pada suatu pagi, ternyata Jericho telah meninggal. Dengan sangat putus asa, Mai menangis tak karuan atas kepergian kekasih yang dicintainya. Sebelum pemakaman, Mai datang ke gereja, tempat yang sedang diberlangsungkannya semacam ibadah akan kepergian atau kematian Jericho. Di depan altar, orang tua Mai dan Phoebe mengatakan semacam kata perpisahan kepada Jericho. Ketika petugas gereja menanyakan apakah masih ada yang ingin menyampaikan sepatah dua kata, lalu Mai mengangkat tangannya. Dengan sontak, para mereka umat yang sedang berada di gereja melihat kepada Mai, karena tidak satu pun dari keluarga tersebut mengetahui identitas Mai. Lalu, Mai pergi ke altar. Mai ingin sekali mengatakan apa yang hendak ingin dikatakan Jericho kepada orang tuanya, bahwasannya Jericho tidak senang akan dunia perpolitikan. Namun, semua itu tidak jadi dikatakannya, sehingga ia memilih meninggalkan altar dan keluar dari gereja. Ketika dia keluar, ternyata Phoebe mengikutinya dari belakang. Ketika sudah di luar gereja, Phoebe bertanya kepada Mai, "Siapa kamu?" Lalu Mai pun menjawab. Lalu Mai pergi meninggalkan gereja tersebut.